Pep Guardiola memperingatkan para pemain Manchester City untuk menjadi yang terbaik selama pertandingan. Pep Guardiola telah memperingatkan tim Manchester City-nya bahwa mereka harus menjadi yang terbaik saat mereka mendekati akhir musim. City berada di jalur yang baik untuk meraih gelar Liga Primer keempat dalam 5 musim dan dapat memperpanjang keunggulan mereka atas Liverpool yang berada di posisi kedua menjadi 12 poin. Meskipun telah memainkan 2 pertandingan lebih banyak dengan kemenangan atas Brentford pada hari Rabu. Mereka juga di antara favorit untuk Liga Champions dan menghadapi Sporting Lisbon di leg pertama babak 16 besar pekan depan. Pelatih Spanyol itu berkata, "Masih lama sampai hadiah besar, ada banyak pertandingan yang harus kami lakukan tetapi tiba di bagian penting musim ini. Kami tahu berapa banyak poin yang harus kami menangkan karena Liverpool akan kehilangan sedikit beberapa poin. Mereka telah menunjukkan itu di musim-musim terakhir, kita harus siap. Saya melihat Sporting Lisbon dan kami harus mempersiapkan diri dengan baik karena saya sangat terkesan dengan apa yang mereka lakukan di Liga Primer. Seperti yang kami lihat melawan Southampton, setiap pertandingan sulit." Guardiola senang dengan penampilan timnya saat mereka kembali beraksi dari liburan musim dingin saat mereka mengalahkan pemuncak klasemen Fulham di putaran keempat Piala FA pada hari Sabtu. Dia berkata, "Kami memiliki Januari yang luar biasa dalam hal permainan dan istirahat. Para pemain kembali dengan sangat baik minggu lalu sebelum Fulham dan kemudian mereka bermain sangat baik melawan Fulham. Dalam hal kembali ke prinsip kami, tidak malas, tidak lembut." Dalam upayanya yang berkelanjutan untuk sukses, Guardiola telah menunjukkan satu area di mana dia merasa timnya masih bisa berkembang. Guardiola berkata, "Ini adalah musim terbaik dalam menyerang dalam hal sepak pojok dan tendangan bebas sejauh ini. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa di departemen itu. Mereka sangat konsisten, sangat jelas dan saya masih memiliki perasaan bahwa kami bisa melakukan lebih baik lagi. Kami harus meningkatkan pemain kami. Saya pikir Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez, Phil Foden harus sedikit berkembang untuk menempatkan bola di tempat yang tepat. Karena saya pikir kami bisa berbahaya di posisi itu karena bek tengah kami dan Rodri dan Fernandinho saat dia bermain, kami kuat di departemen ini." Diajak nongkrong, Pep denda 3 pemain Man City ini. 3 pemain Manchester City harus membayar denda. Gara-garanya sih sepele, tidak mengajak Pep Guardiola kumpul-kumpul bareng. Kok bisa ya? Usai mengalahkan Fulham 4-1 di babak keempat Piala FA pada Sabtu 5 Februari 2022 malam waktu Indonesia Barat, para pemain City mendapatkan waktu libur sehari sebelum berkumpul lagi untuk latihan awal pekan ini. Waktu libur itu dimaksimalkan oleh para pemain untuk berkegiatan. Jack Grealish, Kyle Walker, dan Riyad Mahrez rupanya menghabiskan waktu di pusat kota Manchester bersama-sama. Nah, waktu senggang ketiga pemain itu lantas jadi perbincangan di media sosial saat muncul video mereka tengah berada di depan sebuah bar yang diunggah di akun TikTok @mizarmal. Celakanya, Grealish kedapatan dalam kondisi mabuk. Memakai hoodie putih dan celana jeans, Grealish tampak digandeng oleh seorang pria yang diduga adalah salah satu staf pelatih City yang ikut hangout bareng. Sementara Walker dan Mahrez yang mengenakan topi serta pakaian casual tampak menghindari kerumunan orang-orang di depan bar. Kejadian ini lantas menjadi viral dan tak sedikit fans City yang menyayangkan aksi ketiganya, terutama Grealish. Sebab Grealish sebagai pesepak bola termahal City harusnya bisa memberikan contoh yang baik. Alhasil, Grealish pun disebut-sebut bisa mendapatkan teguran keras atau bahkan denda besar dari Pep Guardiola yang terkenal disiplin serta keras. Guardiola pun menanggapi video tersebut dengan santai. Apa katanya? "Saya sedih karena mereka tidak mengundang saya tidak suka itu. Semoga lain kali mereka mengundang saya untuk makan malam," ujar Pep Guardiola seperti dikutip dari ESPN. Video yang beredar tidak menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka makan malam bersama, senang-senang dengan rekan setim dan staf. Para pemain tahu resikonya ketika mereka jalan-jalan karena adanya media sosial. Tapi mereka semua, Riyad, Kylie, Jack baik-baik saja. Tapi mereka bakal didenda karena tidak mengajak saya, sambung Guardiola sambil tertawa. Pep Guardiola menyebut publik tidak memperlakukan ketiga pemainnya dengan adil hanya karena kejadian tersebut. Dipastikan Jack Grealish, Kyle Walker, dan Riyad Mahrez akan bermain saat bertemu Brentford pada Kamis 10 Februari dini hari waktu Indonesia Barat di Etihad Stadium.
Bintang Man City ini bisa mewujudkan mimpinya untuk meniru pemain hebat Barcelona yang berkembang di bawah asuhan Pep Guardiola. Anda tidak perlu menjadi jenius untuk menyadari bahwa Joao Cancelo adalah salah satu back sayap terhebat di dunia sepak bola saat ini. Bintang Manchester City ini menikmati musim yang luar biasa di posisi bek kiri, sebuah posisi yang tidak sepenuhnya alami baginya, tetapi posisi yang dia miliki lebih dari yang dia buat sendiri. Banyak hal tentang sikap dan kemampuan alami Cancelo bahwa setelah menjalani 18 bulan yang sulit di awal karirnya di City, dia sekarang menjadi salah satu senjata penyerang paling serbaguna dan kreatif yang dimiliki oleh Pep Guardiola. Kontrak baru berdurasi 5 tahun yang ia tanda tangani pekan lalu mengakhiri transformasi luar biasa bagi pemain berusia 27 tahun itu. Karena kesesuaiannya dengan sistem dan kemampuan teknis Guardiola, banyak perbandingan yang telah dibuat antara Cancelo dan Philipp Lahm. Mantan kapten Jerman itu sudah menjadi juara dunia dan salah satu fullback terbaik dalam permainan ketika Guardiola memimpin Bayern Munich pada tahun 2014. Tetapi pelatih Katalan mengembangkan pemahamannya tentang permainan sedemikian rupa sehingga ia menjadi jack of all. Tak lama, Pep meminta Lahm memainkan peran terbalik sebagai bek sayap yang sering kami lihat Cancelo tampil begitu sering musim ini. Dengan bek kiri masuk ke lini tengah untuk memberikan opsi operan dan keunggulan numerik di tengah lapangan ketika timnya memiliki penguasaan bola. Tingkat kerja dan penerapannya keduanya serupa, bahkan jika Cancelo rentan terhadap penyimpangan konsentrasi yang ganjil, tidak dapat disangka bahwa seperti banyak pemain, Guardiola telah mengubah pemain Portugal itu dari pesepak bola yang sangat bagus menjadi pemain yang luar biasa. Namun, ketika berbicara dengan mancity.com baru-baru ini, Cancelo mengungkapkan anak didik Guardiola yang berbeda yang dia idolakan saat dia mulai karir sepak bolanya. Di posisi saya, idola masa kecil saya adalah Daniel Alves, kata Cancelo. Saya tidak banyak menonton Cafu, saya terlalu muda jadi saya tidak ingat banyak. Tapi Daniel Alves menurut saya adalah bek sayap terbaik yang pernah ada. Saya penggemar berat karyanya, saya penggemar apa yang dia lakukan di lapangan tetapi juga rasa kebebasan yang dia mainkan. Kegembiraan saat dia memainkan olahraga ini dan mencintai olahraga ini, dia panutan bagi saya. Saya mencintainya sebagai pemain. Mengklaim Alves sebagai fullback terbaik yang pernah ada tentu bukan teriakan buruk dari Joao. Pemain Brasil berusia 38 tahun itu sekarang kembali ke Barcelona setelah 5,5 tahun pergi memiliki karir yang luar biasa. Setelah memenangkan 43 trofi di level senior, dia adalah pemain yang paling banyak mendapatkan penghargaan dalam sejarah pertandingan. Dengan banyak dari penghargaan tersebut diraih di Barcelona di bawah asuhan Guardiola. Tim Pep Barca tahun 2008-2012 secara luas dianggap sebagai tim klub terbaik yang pernah ada. Dan Alves memainkan peran besar dalam kesuksesan tim. Pemain Brasil itu merevolusi peran fullback saat ia menyerang dan menyerang ke depan dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Meskipun tidak adil dan tidak benar untuk mengatakan bahwa Cancelo berada di level yang sama dengan Alves, jika dia terus seperti itu, dia bisa segera memasuki percakapan seputar bek sayap penyerang terhebat. Dalam 31 penampilan musim ini, ia mencetak 3 gol dan memberikan 8 assist yang tidak buruk untuk seseorang yang bermain di sisinya yang salah. Apa yang menyatukan semuanya dengan baik adalah bahwa Alves menolak kesempatan untuk bersatu kembali dengan Guardiola di City pada 2017. Keputusan yang kemudian dia sesali alih-alih memilih untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. Aku belum pernah bertemu dengannya, tapi aku ingin sekali. Cepat atau lambat kita akan bertemu, kita akan mengobrol dengan baik. Cancelo berkata tentang Alves, apakah mereka pernah bertemu atau tidak, kedua nama tersebut kemungkinan akan tampil dalam diskusi fullback terbesar di tahun-tahun mendatang.